Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang beberapa pertanyaan yang masuk ke kita ya. Itu tentang data-data yang sudah kita kirimkan ke semua aplikasi pinjaman uang online. Aman nggak ya? Dan itu pertanyaan yang sering terlintas di pikiran teman-teman yang lain, apalagi setelah mengisi beberapa data-data nggak taunya kita ditolak untuk pengajuan pinjaman uang online ya. Terus kita mungkin khawatir bagaimana sih data-data yang sudah aku kirimkan ke aplikasi pinjaman uang online itu, atau mungkin nanti bisa disalahgunakan, atau mungkin ada tagihan yang akan datang padahal kita nggak dapat uang, nggak ada melakukan pengajuan pinjaman. Jadi akan kita bahas secara tuntas di video kali ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, pertanyaan yang pertama. Ketika kita sudah mengisi beberapa data-data yang dibutuhkan atau formulir pendaftaran di sebuah aplikasi pinjaman uang online, dan nyatanya tiba-tiba kita ditolak. Terus langkah apa yang akan kita lanjutkan? Langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian harus lebih selektif untuk memilih aplikasi yang memang benar-benar sudah berlabel OJK dan terdaftar di AFPI. Itu merupakan salah satu kunci dan faktor dari amannya data-data yang kalian kirimkan. Jadi kalau seandainya kalian sudah mengirimkan data-data dan tiba-tiba ditolak, terus ada kekhawatiran tentang bagaimana nasib dari data-data yang sudah kita kirimkan itu. Kalau yang sudah terdaftar di OJK, itu aplikasinya sudah punya database yang menyimpan data-data daripada nasabah, baik yang sudah berhasil ataupun belum. Jadi nggak perlu khawatir kalaupun kalian sudah mengirimkan beberapa data-data di aplikasi pinjaman uang online tersebut tapi ditolak, terus khawatir data-datanya dipergunakan dengan tidak baik dan tidak benar. Kalian tidak perlu khawatir selama kalian belum berhasil atau belum disetujui untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online. Jadi tidak ada masalah ya. Kalau yang sudah terdaftar di OJK, bagaimana Bang dengan aplikasi yang belum terdaftar di OJK? Apakah data-data yang kita kirimkan akan aman atau tidak? Ya bisa jadi tidak aman, atau mungkin bisa jadi akan dipergunakan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kenapa begitu Bang? Oh ya jelas, secara saja mereka tidak mendaftarkan aplikasi mereka itu ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Jadi artinya mereka belum cukup memenuhi syarat, dan itu bisa saja menjadi awal dari tindak tanduk kejahatan. Karena secara dari pertama mereka juga sudah tidak memenuhi panggilan OJK untuk mendaftarkan diri, atau mungkin kriteria dari OJK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu mereka tidak bisa penuhi, baik dari masalah tenor, bunga, atau dan yang lain sebagainya. Oke, terus ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya tidak ada pinjam, tiba-tiba ditagih untuk bayar. Sebenarnya jawabannya gampang banget ya. Jadi kalau kita nggak pinjam uang, kita disuruh bayar, ya apanya yang mau kita bayar ya. Kita juga terima uangnya enggak, terus apanya yang mau dibayar begitu. Dan aplikasi pinjaman uang online yang sudah terdaftar di OJK itu, ketika kalian melakukan pendaftaran, semua data-data yang kalian kirimkan itu harus bersifat sinkron, harus semuanya sama. Nama pengajuan, nama nomor rekening, nama KTP, nama di NPWP, dan beberapa data-data yang kalian kirimkan itu harus sama. Jadi bagaimana mungkin kalian tidak ada meminjam, tiba-tiba ditagih dan disuruh bayar? Ya jangan mau jawabannya. Saya juga nggak ada terima uangnya, bagaimana apa yang mau saya bayar, kan begitu. Jadi mereka akan bilang itu data-datanya sesuai dengan nama Anda, nomor teleponnya nomor Anda, tapi kalian lupa bilang sama mereka bahwasannya kenapa kalian tidak mencek nomor rekening tersebut. Jadi ini bisa berunsur penipuan ya.
Kenapa mereka seandainya memang ya itu pun kita harus kembali kepada pribadi kita ya. Memang kita benar-benar belum ada menerima uangnya dan uang aplikasi tersebut tidak masuk ke rekening kita. Dan yang menjadi masalah ketika itu tidak masuk kita disuruh bayar. Yang menjadi pertanyaan yang harus kalian kasih tahu kepada mereka, ketika mereka mengirimkan uang itu ke nomor rekening siapa. Dan bisa saja aplikasi yang menagih tersebut juga belum terdaftar di OJK. Kenapa seperti itu? Karena data-data yang dikirimkan atau mungkin yang dipergunakan oleh orang lain berketepatan di nomor rekening dan nama rekening itu mereka tidak cek. Jadi kenapa bisa seperti itu? Kalau untuk yang sudah OJK tidak bisa. Walaupun itu orang tua kalian atau mungkin orang terdekat kalian, ketika kalian yang punya KTP tapi punya nama rekening orang tua atau mungkin pacar, istri, suami itu nggak bisa. Jadi semuanya harus sinkron. Si pengaju, nama si pengaju dengan data-data yang dia kirimkan. Kalau seandainya tidak sama, ya sudah dipastikan tidak bisa. Dan ini tidak cukup logika ya. Data-data kita yang nerima orang lain yang ditagih malah kembali ke kita. Jadi jangan dibayar. Kalau kalian memang tidak menerima uang dari aplikasi tersebut. Dan ini pertanyaan yang juga banyak masuk ke kita itu tentang melakukan pembatalan di aplikasi pinjaman uang online. Sebenarnya itu aku udah bahas di video sebelumnya ya, tapi aku pengen ngejelasin lagi di sini supaya kalian nanti nggak terlalu gimana gitu ya. Sebenarnya gampang-gampang aja sih untuk membatalkan itu ya. Ini contohnya seperti ini ya, di aplikasi Rupiah Cepat ini. Nanti di sini ada beberapa informasi yang bisa kalian gunakan ya. Ini aplikasi yang sudah di-download lebih dari 5 juta kali. Wow juga ya. Ini aplikasi yang terbaik juga yang memang sudah terdaftar di OJK ya. Di sini nanti kalian bisa cari-cari informasi tentang emailnya. Itu seperti yang aku bilang. Jadi ketika kalian ingin melakukan pembatalan pengajuan pinjaman uang online, langkah yang pertama yang kalian lakukan itu adalah mengirimkan email kepada aplikasi tersebut. Jadi kalau seandainya nanti sudah terlanjur, tapi beda cerita ya kalau seandainya uang tersebut sudah ditransfer ke rekening kalian lalu kalian ingin melakukan pembatalan, itu tidak bisa. Terkecuali masih dalam tahap proses pengajuan, kalian ingin melakukan pembatalan, kalian bisa mengirimkan email atau mungkin websitenya, itu situ ada lengkap. Dan hampir semua aplikasi pinjaman uang online yang sudah terdaftar di OJK itu sudah pasti ada alamat emailnya, jadi kalian tinggal kirimkan. Atau mungkin nanti kalau untuk aplikasi yang mungkin sudah berlabel OJK itu biasanya untuk tahap proses pencairan mereka akan konfirmasi melalui via telepon. Jadi kalian bisa langsung batalkan di situ. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya, nanti kalian boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar dan nanti kita akan langsung bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sukses terus, tetap semangat. Dan mudah-mudahan semua permasalahan perekonomian kalian segera bisa teratasi ya. Amin. Dan mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.